Mereka ini juga sangat memerlukan udara yang segar, ventilasinya juga harus bagus, dan kura-kura tidak bagus ditaruh di tempat akuarium yang tinggi. Halo, hai teman-teman, ketemu lagi sama saya Rimo Cahyono di CV Karepku. Apa kabar teman-teman? Semoga kamu dan hewan piaraan kamu dalam keadaan yang sehat. Kita lagi persiapan nih, kita lagi mau datang barang. Bentar lagi udah perjalanan dari airport. Sambil kita akan buat video unboxing nantinya. Saya mau sharing sedikit tentang kandang peliharaan kita, yang mana banyak sekali teman-teman masih bingung gimana sih cara buat kandang yang paling praktis untuk kura-kura darat kita, yang walaupun tempatnya tidak terlalu besar, tapi bisa menjadi tempat yang efektif untuk memelihara kura-kura kamu. Nah, di tempat kita ini, kita lagi ada shipment yang lalu, kita ada lagi banyak red foot tortoise, Selenoides carbonaria. Dan tempat kita ini simple banget guys, sederhana banget, nggak terlalu ribet, nggak terlalu mahal juga, murah sekali. Saya pernah sharing di beberapa video lalu, tapi udah lama, mungkin udah di bawah-bawah ya. Nah, ketika banyak sekali teman-teman yang ngambil kura-kura sama kita, seringkali saya lihat ada sedikit kesalahan dalam kandangnya yang akan mempengaruhi kesehatan kura-kura kamu. Nah, yang kita lakukan ini, kamu boleh contoh, boleh enggak, tapi yang kita lakukan ini udah kita lakukan bertahun-tahun dan sangat efektif untuk hewan piaraan kita, terutama kura-kura darat. Yang mana kalau kamu lakukan aja hal yang sederhana ini akan mengurangi resiko sakit dan kematian untuk kura-kura kamu. Ini kandang kita sederhana, kamu bisa beli di toko-toko plastik ya, di S-Hardware mungkin ada, atau kalau di Surabaya ada dekat Cafe Glass atau toko-toko yang menjual plastik-plastik kontainer. Nah, ini ada kontainer yang sangat murah banget, sekitar 70 sampai 80 ribu tergantung di daerah kamu di mana. Dan ukurannya ini sekitar 60 sampai 70 cm. Di sininya juga nggak terlalu lebarnya nggak terlalu besar. Ini 70 atau 60, ini sekitar 40 atau 30 cm. Nah, di satu kotak ini kita bisa taruh sampai 15 atau 10 sampai 15 ekor kura guys. Dan ukurannya adalah ukuran yang cukup besar. Kalau kamu punya ukuran baby kira-kira 5-6 cm, kamu bisa taruh sekitar 20 sampai 25 ekor kura di satu kotak yang sederhana ini. Keistimewaannya kotak ini sangat praktis, kamu bisa bawa kemana-mana. Kalau kamu jemur tinggal angkat aja, nggak gampang rusak dan tidak berat. Dan di pinggir-pinggirnya ada sirkulasi udara, yang mana sangat diperlukan untuk kura-kura darat guys. Mereka ini juga sangat memerlukan udara yang segar, ventilasinya juga harus bagus, dan kura-kura tidak bagus ditaruh di tempat akuarium yang tinggi. Kalau kamu tahu, kadang-kadang ada orang memelihara kura-kura di akuarium ikan ya. Akuarium ikan itu tuh nggak bagus banget karena sirkulasi udaranya. Kenapa? Karena kura-kura ini dia akan sering buang air ya, buang air kecil atau buang kotoran. Di dalam kandungan daripada kotoran itu pasti ada amoniaknya, dan kalau sirkulasi udaranya itu tidak bagus, maka akan meracuni udara di sekitarnya, dan kalau dihirup waktu yang lama, maka kura-kura kamu akan mengalami radang pneumonia atau radang pernafasan guys. Makanya kalau kura-kura itu pilek, bukan berarti dia kedinginan. Kadang-kadang sirkulasi udara di kandangnya tidak bagus ya. Nah, ini kalau kita lihat ada yang bikin jelek nih ya, ada lakban di sini. Lakban di sini ini ada manfaatnya guys, karena kita taruh serbuk kayu. Nah, serbuk kayu ini sangat berguna sekali untuk menyerap kotoran dan menyerap kencingnya ketika mereka
buang air atau apa supaya tempatnya itu tidak becek. Jadi serbuk kayu ini sangat berpengaruh untuk bisa menyerap kotorannya, gitu ya. Jadi tempatnya akan tetap kering dan tetap agak sedikit lembab. Sangat diperlukan untuk kura-kura, nggak boleh terlalu kering juga. Dan kelembaban ini juga diperlukan oleh kura-kura untuk membantu pertumbuhan dari cangkangnya atau dari shellnya ya, dari batoknya. Nah, yang kita lakukan ini kamu bisa dapat sangat sederhana dari toko-toko hamster. Kamu bisa dapat murah banget, 10.000 mungkin satu kotak. Dan ini kita ganti setiap hari, tapi nggak diganti seluruhnya, hanya dibuang kotor-kotoran yang ada aja. Jadi yang hitam-hitam ini kita ambil, atau sayur-sayuran yang udah kering kita ambilin, kita buangin. Jadi untuk sekotak gini kira-kira hanya separuh aja dari kalau kita beli 10.000 di toko-toko hamster, itu hanya pakai separuh dan itu akan awet sampai 1-2 minggu ya. Ini salah satu rahasianya. Nah, ada kelebihan lagi untuk serbuk kayu ini, karena kalau kamu lihat kura-kura ini di alamnya waktu mereka kecil, mereka itu nggak akan terekspos guys. Mereka itu akan sembunyi di dalam semak-semak karena secara insting mereka berlindung terhadap predator. Jadi kura-kura ini ketika kecil mereka sangat digemari oleh predator-predator, baik itu burung, baik itu mamalia, baik itu sukanya makan kura-kura yang kecil karena cangkangnya lembek. Nah, secara insting mereka itu akan masuk ke dalam semak-semak, masuk dalam batu-batuan, masuk dalam lubang-lubang kecil yang mana sangat berguna buat mereka untuk mereka mempertahankan diri. Nah, fungsinya daripada serbuk kayu ini, kalau kita kasih agak cukup tebal ya, 5 cm, mereka akan masuk ke dalam serbuk kayu itu untuk menenangkan diri mereka dan untuk secara alami mereka merasa aman dan merasa kerasan di dalam lingkungan mereka. Jadi jangan pernah mengira bahwa kura itu nggak bisa stres ya. Jadi kura itu bisa stres kalau kamu taruh di tempat yang expose, hanya beralas koran aja atau hanya beralasan karpet aja tanpa ada hiding. Makanya di beberapa pet shop disediakan hiding cave ya untuk kura-kura, tempat untuk mereka berlindung. Tapi kalau kura kamu udah banyak segini, kamu nggak bisa taruh hiding cave terlalu banyak gitu ya. Nah, salah satunya cara yang paling efektif adalah kasihlah serbuk kayu. Jadi mereka akan masuk dalam serbuk kayu itu untuk merasa aman, untuk mengurangi perasaan stres di dalam kehidupan mereka. Nah, banyak sekali teman-teman yang khawatir, wah nanti kemakan nih serbuk kayunya. Well, kita udah biara dengan serbuk kayu ini udah cukup lama dan selama ini tidak pernah ada masalah dengan kura-kura yang makan sedikit serbuk kayunya. Ini adalah organik dan tidak akan ada masalah. Dan kalau kamu perhatikan, kura-kura ini sangat pintar sekali. Mereka nggak akan makan sesuatu yang bukan menjadi makanan mereka. Jadi kalau mereka kena atau menggigit serbuk kayu, saya perhatikan mereka akan melepasnya dari mulutnya. Jadi kalau bahasa Jawanya itu dilepeh ya. Jadi mereka itu pintar banget, mereka nggak akan makan sesuatu yang tidak berguna buat kehidupan mereka. Jadi aman-aman aja, selama ini nggak ada masalah dengan serbuk kayu. Walaupun sedikit termakan, mereka akan bisa dicerna dan akan keluar secara normal, sama seperti makanan organik yang lain. Ya, jadi ini hanya tips simpel aja sambil kita nunggu kiriman kita datang buat teman-teman. Semoga video kita ini bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman supaya hewan piaraan kamu nggak sakit dan kamu bisa memelihara dari kecil hingga besar dan bahkan bisa sampai berkembang biak. Oke, thank you teman-teman untuk video ini. Sampai ketemu di video unboxing sebentar lagi. Kita akan ada persiapan, ikutin perjalanan kita. Sampai ketemu video selanjutnya. Salam lestari.